siswi mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi universitas itu dituntut untuk belajar secara efektif melalui virtual. Nah, kemudian pertama, apa sih keuntungan secara kognitif? Tentu daring ini memiliki salah satu kelebihan di mana kita menguasai ilmu teknologi, mengakses internet, mengakses yang sebelumnya belum kita pahami. Melalui daring ini terkupas, terkaji, teranalisa sehingga itu menjadi pengalaman baru, metode baru dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, orang tua bisa mengevaluasi, menilai, memperhatikan sejauh mana perkembangan anak dalam konteks belajar mengajar dalam bidang teknologi melalui sistematika daring. Yang ketiga, ini akan lebih nyaman karena merasa tidak terganggu secara mental. Keadaan siswa-siswi yang belajar secara santai ini akan berdampak positif juga terhadap psikologis. Nah, itu mungkin beberapa hal tentang keuntungan secara positif dalam metode pembelajaran daring selama pandemi. Apakah Bapak setuju mengenai pembelajaran daring masa pandemi? Menurut saya, ya, ini terjadi pro kontra. Tapi kalau saya boleh berstatement, negara kita pembelajaran daring selama pandemi ini tidak efektif. Pertama, kenapa? Tidak semua siswa-siswi orang tua memahami teknologi. Itu yang pertama. Kedua, fasilitas teknologi juga menghambat suksesan kenyamanan proses belajar mengajar. Dikarenakan penyebab latar belakang sumber daya manusianya yang kurang berpengalaman. Baik Pak, apakah Bapak setuju mengenai pembelajaran daring di masa pandemi? Baik, menurut pendapat saya, menurut hemat saya mengenai proses pembelajaran daring selama pandemi ini memang pro kontra. Tapi kalau diambil secara keseluruhan, saya menganalisa bahwa ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ada beberapa hal yang menjadi salah satu faktor terhambatnya proses belajar daring selama pandemi. Yang pertama, kurangnya memahami teknologi, baik itu siswa maupun orang tua. Kenapa? Kekurangan sumber daya manusia dalam bidang teknologi ini membuat mereka merasa apatis, acuh, kemudian sehingga tugas yang dibebankan terhadap siswa-siswi itu terbengkalai. Yang kedua, keefektifan pemahaman dalam penyampaian materi yang dilakukan oleh guru terhadap murid itu susah mendapatkan pemahaman yang secara sistematis, universal maupun secara esensional. Kenapa? Karena ada beberapa hal materi yang disampaikan itu bisa ditangkap oleh siswa-siswi. Ada yang secara penglihatan, ada secara pendengaran, dan ada secara penglihatan dan pendengaran. Nah, tentunya ada beberapa pembelajaran yang tidak bisa didaringkan yang mengharuskan secara tatap muka. Seperti contoh, kalau di SMK ada pelajaran produktif, kita perlu adanya praktek secara langsung dan diawasi oleh guru mapel yang bersangkutan. Adapun beberapa mapel yang lain juga yang produktif sama memerlukan hal pengajaran secara tatap muka, sehingga ini berdampak terhadap siswa juga, ya. Di sisi lain mereka mengerjakan tugas, diberi beban tugas, tapi mereka mindsetnya bukan ingin paham, tapi ingin selesai. Ingin selesai bagaimana caranya saya mengerjakan tugas ini beres, selesai, tanpa ingin mengetahui dan memahami. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya penegasan ataupun sanksi secara langsung terhadap siswa-siswi tersebut. Seandainya kalau tatap muka, ketika saya analogikan ketika ada siswa-siswi yang diberi tugas, kemudian kita evaluasi tugas tersebut, ketika tidak ada yang mengerjakan, tentu akan ada sanksi atau teguran dari guru tersebut. Nah, ini kan kalau secara virtual ini tidak ada teguran. Yang penting guru pun sama, ada beberapa guru yang merasa kewalahan akibat proses belajar mengajar secara virtual daring ini. Jadi tadi seperti yang dikatakan di awal, kurangnya pemahaman secara iptek. Itu untuk pertanyaan kedua. Baik Pak, bagaimanakah cara Bapak memotivasi
memotivasi siswa-siswi supaya selalu semangat belajar walau hanya di rumah? Untuk memotivasi siswa-siswi, kalau langkah saya sebagai guru, pertama mungkin selalu menghimbau terhadap siswa-siswi melalui kata-kata motivasi terhadap siswa-siswi. Seperti apa? Salah satu contohnya begini, ilmu itu sekarang praktis, kita bisa akses di mana saja karena di zaman anak milenial sekarang produktivitas teknologi itu sangat luar biasa. Kita taruh internet itu di dalamnya ada. Ketika kita semua ingin mengetahui hal-hal yang bersifat kita tidak tahu, ketika kita ketik semua muncul melalui Google. Nah, itu dijadikan salah satu sarana untuk kepentingan, untuk kebutuhan siswa-siswi. Jadi guru pun sama. Kalau secara tatap muka itu dilaksanakan, ada beberapa murid yang kurang memahami. Beberapa murid yang kurang memahami itu dilandasi, dilatar belakangi. Pertama, kurangnya fasilitas seperti buku. Kemudian di sisi lain faktor moral, malas, dan yang ketiga faktor perhatian dari guru tersebut dan juga dari orang tua. Kemudian siswa-siswi, langkah saya untuk memotivasi yang kedua yaitu selalu ingat bahwa tidak ada orang yang sukses karena tidak mempunyai ilmu. Semua itu sukses karena ilmu. Jadi saya selalu menghimbau terhadap siswa-siswi yang khususnya di wali kelas saya, kelas 10, saya terus memantau, memberikan edukasi secara psikis, edukasi secara motivasi, memberikan inspirasi bahwa pentingnya ilmu itu sangat diprioritaskan karena itu salah satu modal untuk kesuksesan. Mungkin itu alarm sebagai pengingat motivasi meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Baik Pak, menurut Bapak apakah pembelajaran daring ini efektif? Selama pandemi 2 tahun kurang lebih, banyak sekali para aktivis, para pakar juga menilai ini bisa saja efektif, tapi di lembaga-lembaga tertentu yang sudah terbiasa melaksanakan virtual seperti ini. Seperti sekolah-sekolah ternama yang didukung oleh fasilitas yang luar biasa, akan tetapi ini tidak akan efektif terhadap sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang, secara sumber daya manusianya kurang, apalagi yang ada di pelosok-pelosok yang kurang perhatian dari pemerintah. Nah, ini akan kewalahan, kesusahan. Yang seperti saya katakan tadi, ini efektivitas pembelajaran daring ini tidak akan mendapatkan nilai positif yang signifikan karena ini sifatnya paksaan, bukan diprogramkan secara Kemendikbud lalu dipakai secara totalitas di sekolah. Nah, tentu efektivitas ini dipertanyakan sampai hari ini. Buktinya apa? Ketika kita melakukan tatap muka meskipun hanya 50%, banyak sekali kasus-kasus yang muncul dari siswa-siswi dari dampak adanya daring. Mereka kehilangan status belajarnya, mereka kehilangan marwah seorang pelajarnya, mereka kehilangan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Nah, ini dikarenakan beberapa pengaruh dari luar seperti westernisasi, pengaruh budaya asing yang diadopsi oleh kita, dijadikan kebiasaan budaya, kemudian hal-hal yang bersifat penjajahan secara psikis melalui gamer, juga fashion aplikasi-aplikasi yang tidak bisa mengcover itu berdampak terhadap pembelajaran yang akhirnya ini ketika masuk tatap muka lembaga sekolah akan merasa kewalahan dari segi satu, karakter, kedua, ilmu pengetahuan, yang ketiga sistem aturan yang lama dan dinormalisasi kembali itu susah. Jadi pada kesimpulannya untuk efektivitas belajar daring menurut saya ya ini tidak efektif, dan adapun efektivitasnya mungkin kalau di persen ini 35 banding 65%. Itu mungkin. Apa saja dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring yang dilakukan secara online? Dampak positifnya pertama, kita mengetahui pembelajaran baru, kita mempelajari aplikasi-aplikasi yang disarankan oleh pemerintah. Kemudian kita juga mengetahui sistematika bagaimana
siswa, karena ini semua mapel, semua guru dibebankan secara tugas kepada siswi melalui sistem daring. Ketiga, kurangnya kita memahami karakter anak, siswa-siswi, karena kita tidak bisa melihat secara langsung perkembangan siswa-siswi. Kemudian untuk guru, dampak negatifnya, guru pun sama merasa kewalahan karena dituntut harus bisa menyelesaikan metode pembelajaran ini secara efektif. Akan tetapi lagi-lagi sumber daya manusia menjadi penghambat. Kemudian fasilitas seperti gadget itu juga tidak semuanya guru mempunyai fasilitas teknologi yang bagus, dan itu bisa berdampak terhadap terhambatnya pembelajaran. Itu mungkin dampak positif dan negatifnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Baik.